pagi Bapak Ibu Tuhan, Shalom. Mari pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Saya akan langsung ajak kita sama-sama buka ayat firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang 7 saya akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, dari pesan ayat firman Tuhan ini, kita di sini dilihat ya bahwa di sini firman ini katakan pertama-tama adalah Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi Tuhan berikan kepada kita ada 3 fungsi roh, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, yang menjadi pesan Tuhan buat kita adalah begini. Di tengah kondisi kita hari-hari ini, di mana banyak orang itu yang merasakan kekhawatiran atau ketakutan. Nah, musuh daripada iman ini adalah ketakutan, gitu ya. Nah, dari pesan Tuhan ini, Tuhan mau kita itu menyadari bahwa ada roh yang berasal dari Tuhan yang sudah ada dalam diri kita, ya, yaitu yang roh yang mampu membuat kita itu melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, yang menjadi judul pesan Tuhan buat kita adalah kobarkan roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita. Nah, jadi kita dari 3 fungsi roh ini ada penekanan satu yang Tuhan mau kita sama-sama belajar, yaitu roh yang membangkitkan ketertiban. Nah, ketertiban kita sudah kemarin juga sama-sama belajar berasal dari bahasa aslinya yaitu sophronismos. Ketertiban itu ada beberapa arti. Ya, ada self control atau penguasaan diri, ada self disiplin, kedisiplinan, ada juga sensibility atau kebijaksanaan, ada juga sound mind, pikiran yang sehat. Nah, hal-hal seperti ini yang Tuhan mau itu dibangkitkan ada dalam diri kita, gitu. Nah, kemarin hari Selasa Pak Gembala sudah menyampaikan apa yang dimaksud, ya, apa yang dimaksud dengan roh ketertiban ini. Nah, pagi hari ini yang saya mau membagikan adalah bagaimana. Nah, bagaimana agar kita dapat mengobarkan, ya, roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita, gitu. How? Ya, yang pertama adalah melawan roh ketakutan. Nah, bagaimana kita mau membangkitkan roh yang membangkitkan, mengobarkan roh yang membangkitkan ketertiban? Yang pertama adalah roh melawan roh ketakutan. Ya, kita akan baca di ayat yang sama. Saya mau kita baca ayat 7a-nya aja ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita dulu ya. Jadi ketika hari Selasa firman itu disampaikan, ayat 7a ini berbicara terus kepada saya di sepanjang hari. Jadi Tuhan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan atau roh ketakutan. Saya sering bilang bahwa setiap pesan Tuhan yang disampaikan khususnya di gereja kita ini, itu bukan pesan Tuhan yang untuk, maksudnya gini, oh itu kan pesan Tuhan umum, berarti semua orang yang mendengarkan itu gitu. Nah, saya selalu percaya kalau pesan Tuhan yang disampaikan itu juga bisa bicara khusus kepada kita secara pribadi gitu. Nah, sering saya alami, saya tuh sering gini, beberapa hari saya ada satu hal yang saya gak mengerti, terus saya nanya gitu sama Tuhan. Aduh, saya gak ngerti, kadang merasa kesal, marah, atau saya nanya kepada Tuhan, nanti hari Selasa tiba-tiba seperti pesan Tuhan itu jawaban gitu kepada saya, walaupun mungkin inti pesannya Tuhan itu kadang gak nyambung dengan yang saya tanyakan, tapi firman itu bicara sama saya. Nah, sama firman yang ini juga, jadi beberapa waktu yang lalu itu saya sering merasa ketakutan, ya. Jadi secara pikiran saya tahu nggak boleh takut, gitu kan. Tapi saya seperti nggak bisa mengatasi ketakutan. Jadi dari bangun tidur sepanjang hari itu saya rasa takut, dan takutnya itu saya ngerasa ini takut yang nggak masuk akal, karena di pikiran saya itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran gini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Hal-hal yang kalau saya pikir itu juga, kenapa ya saya mikir kayak gitu, ya, takut si ini mati, si itu mati, si ini sakit, si itu sakit. Dan itu tuh menguasai saya, sampai kadang-kadang mau kerja, mau melakukan apa-apa tuh rasanya gak enak gitu. Saya sampai melakukan banyak hal, sampai saya pasang
diffuser lah buat supaya tenang, terus apalah, tapi itu sulit gitu buat saya. Nah sama ketika waktu hari Selasa firman ini disampaikan, yang saya rasakan membangkitkan roh ketertiban. Saya ngerasa, aduh pesan ini berat ya, kok harus melakukan sesuatu membangkitkan ketertiban gitu. Karena saya ngerasa saya lagi diliputi sesuatu yang gak enak, yang takut gitu. Nah ketika ini pesan ini sampai, jadi sepanjang hari ayat 7a ini terus saya ingat. Jadi saya ambil waktu untuk benar-benar merenungkan firman ini, dan ini yang saya dapat gitu, yang saya mau bagikan, melawan roh ketakutan. Ya padahal Pak Ishak belum kasih saya tugas gitu, tapi ini yang saya dapat dan saya mau bagikan. Jadi di sini di ayat ini saya diingatkan bahwa ketakutan di sini bukan cuma bicara soal ketakutan, soal perasaan atau emosi takut. Ya kemarin dijelaskan bahwa emosi takut kan diberikan Tuhan kepada kita untuk kebaikan kita, ya untuk menjaga kita, untuk membuat kita bergantung kepada Tuhan. Tapi yang di sini yang dimaksud dengan ketakutan itu adalah roh atau spirit. Nah, kalau yang dimaksud dengan roh itu ada kuasa. Ya, seperti sama roh Allah kan ada kuasa. Roh ketakutan itu ada kuasa, tapi ini roh yang berasal dari si jahat yang menguasai kita. Gitu. Jadi di sini ini adalah satu upaya iblis untuk melumpuhkan anak-anak Tuhan. Ya, yang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada roh Allah yang berkuasa, atau juga yang gak menyadari adanya roh ketakutan ini gitu. Jadi nganggap ketakutan itu hal-hal yang biasa aja gitu ya. Nah di sini roh ketakutan atau roh yang diberikan oleh si jahat itu, iblis gak bisa menjamah gitu, atau gak bisa menjamah kita anak-anak Tuhan, gak bisa menjamah roh kita, kecuali kita mengizinkan, ya kita memberi tempat untuk roh dari si jahat itu masuk ke dalam diri kita. Bagaimana caranya? Dengan caranya merasuki melalui pikiran gitu. Itu yang saya pahami jadinya. Jadi iblis menaburkan benih-benih pikiran negatif ke dalam pikiran kita. Kemudian kita menyiraminya itu setiap hari. Disirami, kita renungkan, disirami tanpa sadar. Nah ini juga yang saya alami, yang saya gak sadar. Jadi ternyata hal itu yang beberapa waktu saya renungkan gitu istilahnya, gimana mikirin ini, mikirin itu gitu. Dan saya merasakan hari itu tuh seperti apa yang saya pikirkan tuh udah terjadi gitu kan, aneh. Itu kan sesuatu yang gak wajar gitu kan. Begitu. Nah ketika firman ini saya terima, kemudian saya renungkan, ini firman seperti apa membebaskan saya. Jadi saya ingat gitu, ini bahwa roh itu Tuhan gak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tuhan gak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, kan bagaimana kalau roh ketakutan ini menguasai kita? Ini yang terjadi. Roh yang ada di dalam diri kita, roh Allah yang dalam diri kita itu menjadi padam atau menjadi tidak aktif. Ya, contoh yang saya rasakan, harusnya kan kita punya roh yang membangkitkan kekuatan kan, tapi ketika roh ketakutan menguasai, boro-boro kuat, yang ada lemah. Itu lemah gitu kita rasanya. Terus juga roh yang membangkitkan kasih, agape, itu kan bicara roh yang mau berkorban, yang tanpa syarat, tanpa pamrih. Orang yang dikuasai roh ketakutan, boro-boro kita mikirin mau berkorban buat orang, yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri, egois kan? Diri kita sendiri aja gitu. Bagaimana saya merasa tenang, merasa aman, merasa ini dan itu. Ya, bagaimana dengan roh ketertiban? Seperti pesan Tuhan, kita mau membangkitkan, mengobarkan roh ketertiban. Tapi kalau ada roh ketakutan yang menguasai kita, ya, kalau ketertiban kan bicara mengenai juga ada kebijaksanaan, ada kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Orang yang sedang dikuasai ketakutan, boro-boro mau punya sikap bijaksana atau punya pikiran yang jauh ke depan, menguasai diri aja masih jadi satu pergumulan. Ya, jadi roh yang ada di dalam diri kita yang harusnya kita bangkitkan itu menjadi non-aktif karena kita ada roh ketakutan. Dengan menyadari hal ini, ya, maka kita bisa melawan. Jadi harus, itu yang saya lakukan juga. Begitu saya menyadari hal ini, saya harus melawan. Saya harus melawan roh ketakutan ini, dan itu membuat saya menjadi tenang. Ya, karena saya jadi tahu gitu apa yang selama ini menguasai apa yang saya rasakan gitu kan hari-hari ini. Nah, bagaimana melawan ketakutan itu? Ya,
Mungkin ada juga di antara kita yang kalau yang ngerasain hal yang sama jadi oh ngerti, ya betul gitu, ini yang saya rasakan. Kita akan jadi sulit melakukan pesan Tuhan kalau roh ketakutan ini masih menguasai kita. Ya, yang harus dilakukan adalah kita menyadari ya, bahwa menyadari dan kita mengerti, oh ternyata saya sedang dikuasai apa yang namanya roh ketakutan saat ini. Ya, dan kita harus ambil keputusan, kita harus lawan gitu roh ketakutan ini. Ya, apalagi ya yang dilakukan, yang bisa dilakukan? Ya, dengan mengganti semua pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita. Ya, saya juga ingat kan ayat dari Filipi 4 ayat 8. Ya, saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi sekarang kalau saya bangun tidur atau tengah-tengah hari tiba-tiba mulai kepikir sesuatu yang negatif, saya ingat firman ini, ganti, cepat-cepat saya ganti, saya stop. Ya, saya nggak sirami lagi pikiran-pikiran negatif ini. Gitu, saya ingat firman ini, pikirkan yang manis, pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkan semua itu, pikirkan semuanya itu. Ya, terus bagaimana juga apa yang lagi harus kita lakukan, gitu. Yaitu saya ingat juga di 1 Petrus 4 ayat 7. Jadi ketika saya merenungkan itu tiba-tiba banyak ayat yang muncul. Ya, saya mau bagikan, Bapak Ibu bisa catat. Yang ini juga saya percaya bisa membantu kita ya mengatasi atau melawan roh ketakutan. 1 Petrus 4 ayat 7. Ini firman katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, dari sini ketika ketakutan datang, ingat kuasai diri. Kuasai diri ini kan salah satu ada kuasa. Kuasa ketertiban adalah juga salah satunya kuasa untuk kita bisa menguasai diri kita. Ya, kalau takut nggak bisa berdoa. Kalau takut nggak bisa praise and worship, gelisah gitu. Tapi kita ingat kuasai diri. Ya, kita punya roh yang membangkitkan ketertiban. Kita bisa menguasai diri. Jadi tenang dan berdoa. Ketika kita bisa lakukan itu, maka ketakutan itu akan lambat laun akan menyingkir gitu. Ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita jangan diem dengan kalah, jangan pasrah gitu ketika kita dikuasai hal tersebut. Kekhawatiran juga ya, ketakutan. Satu lagi ayat firman Tuhan 1 Petrus 5 ya, ayat 7 sampai 9. Ayat 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Dikatakan di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, satu lagi, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, ayat ini juga memberikan kekuatan. Ya, waktu kita merasa ketakutan, merasa khawatir, lakukan apa yang firman dikatakan tadi. Serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Terus katakan juga waspada dan berjaga-jaga. Kita punya sikap waspada karena sekarang kita sadar bahwa ketakutan itu bukan hal yang wajar yang kita bisa terima, tapi ini adalah satu serangan, ada roh ketakutan yang mau berusaha menguasai kita. Ya, waspada, sadar, berjaga-jaga. Ini yang mau kita lakukan. Ya, nah jadi dari sini sebelum kita mau benar-benar menangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita minggu ini, mau mengobarkan roh yang membangkitkan ketertiban, ya, yang bagian pertama saya mau ajak kita untuk mau lakukan ini dulu. Kalau ada roh ketakutan, kita lawan. Ya, baru kita bisa mulai melakukan apa yang jadi pesan Tuhan. Ya, yang kedua, jadi sekarang kita masuk poin yang kedua. Bagaimana agar dapat mengobarkan roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita? Yang kedua adalah dengan mengatur cara hidup kita. Ya, mengatur cara hidup kita. Ayatnya masih sama di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, jadi kemarin sudah dibagikan ya, kita dikasih pengertian yang dimaksud dengan roh yang membangkitkan ketertiban itu apa? Ada dua.
ya yang dibagikan. Saya mau ulas lagi. Yang pertama adalah kita mau mengembangkan sikap bijaksana dan kemampuan memandang jauh ke depan. Yang kedua adalah mengembangkan sikap disiplin dan penguasaan diri. Nah, sekarang kita mau sama-sama ya mau melakukan hal tersebut kan, karena kita mau membangkitkan, mengobarkan roh ketertiban ini. Tapi bagaimana pengaplikasiannya di dalam kehidupan kita? Kita melakukan mulai dari mana gitu kan? Sikap bijaksana itu, sikap disiplin itu apa harus kita lakukan? Menariknya ketika saya belajar, saya temukan bahwa Paulus itu mengajarkan kepada Timotius caranya gitu. Jadi bukan cuman Paulus itu memberikan nasihat, memberikan kekuatan kepada Timotius yang saat itu dalam kondisi yang takut, dia juga malu sebagai seorang pemimpin muda di Efesus. Tapi ternyata ada satu perikop di mana Paulus itu mengajarkan secara detail cara hidup apa yang harus dikerjakan Timotius ya. Kita mau belajar sama-sama dari 1 Timotius 4. Ya, nanti kita akan baca ayat yang boleh dicatat ya, 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Kemudian nanti kita baca ayat 12 sampai 16. Ya, kita akan baca pelan-pelan dan satu-satu mau kita pelajari supaya kita bisa aplikasikan dalam hidup kita ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk kita mau menanggapi pesan Tuhan. Kita baca sekarang di 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kemarin kita ingat di Komsel ada pertanyaan ya tentang kedisiplinan. Ya, nah ini yang ayat 7 dan 8 ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengembangkan sikap disiplin. Kemarin pertanyaannya, sikap disiplin apa atau kedisiplinan apa yang terbangun selama masa pandemi gitu kan. Nah, terus kita jawab itu ada olahraga gitu kan, masak, bikin kue gitu kan. Yang itu bagus gitu jawabannya. Tapi setelah selesai Komsel, kemudian saya renungkan, mungkin seharusnya jawabannya adalah kedisiplinan yang tercipta dalam hal membangun kehidupan rohani gitu. Ya, saya percaya kita punya banyak waktu. Banyak orang jadi punya banyak waktu di masa pandemi ini. Nah, membangun sikap disiplin ini adalah kedisiplinan apa yang kira-kira kita bangun dalam membangun kehidupan rohani. Di sini, Paulus mengajarkan Timotius untuk punya satu sikap disiplin, yaitu latihlah dirimu beribadah gitu. Jadi ibadah ini kan adalah bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan kan, persekutuan kita dengan Tuhan. Adakah satu kedisiplinan yang dibangun dalam hal ini gitu ya. Nah, sama seperti Daniel, kita lihat bahwa Daniel itu kan adalah orang yang memiliki roh ini kan, roh yang membangkitkan ketertiban kan. Dia punya sikap yang bijaksana, bisa memandang jauh ke depan. Tapi kita lihat cara hidupnya ya, dengan jabatannya yang begitu tinggi, saya suka mikir hebat ya, dia punya waktu yang disiplin untuk, dia dikatakan bahwa dalam sehari 3 kali sehari gitu kan, dia datang berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Nah, sikap ini juga yang mau sama-sama kita coba aplikasikan gitu, membangun kedisiplinan. Apakah kita mau tambah jam doa kita, mau tambah jam baca firman kita, jam pujian dan penyembahan gitu. Selama masa pandemi ini saya ingat saya berniat gitu untuk menambahkan satu waktu itu untuk praise and worship. Nah, tapi memang masih belum disiplin ternyata. Ya, kalau Bapak Ibu mau juga bisa, ada banyak juga aplikasi yang membantu kita, menemani kita ya. Ada yang worship with Welyar, ada Yesua Abraham. Itu adalah puji-pujian yang bisa menemani kita atau membantu kita untuk praise and worship. Nah, kedisiplinan seperti ini yang mau kita bangun, membangun satu hubungan dengan Tuhan, gitu. Ya, jadi dalam yang pertama tadi yang mau diajarkan dalam cara hidup kita adalah dalam hal ibadah. Nah, terus selanjutnya apa? Kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Oke nih, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan
bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini adalah pengajaran Paulus kepada Timotius dalam hal apa? Penguasaan diri. Nah, kita kan juga mau melatih mengenai penguasaan diri ini. Kenapa? Ya, karena dikatakan di sini, coba perhatikan bagaimana perkataanmu. Ya, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucianmu. Apakah hal itu menjadikan kamu teladan? Nah, ini juga yang kita mau lakukan kan. Kita mau jadi teladan, membangkitkan roh ketertiban ini, ya, adalah untuk kita itu menjadi role model atau teladan buat orang-orang di sekeliling kita. Untuk melakukan hal ini itu butuh penguasaan diri, ya kan? Perkataan. Ya, kita yang cenderung pengen bergosip terus, itu kan butuh penguasaan diri. Ya, tingkah laku, kesucian sebagai orang muda, ya, anak-anak muda. Timotius juga orang yang muda. Untuk kita bisa menjaga dalam hal kesucian ini butuh penguasaan diri yang besar. Dan itu bisa karena kenapa? Kan ada roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita, yaitu roh yang bisa membuat kita menguasai diri. Gitu. Jadi ini kalau kita pikir bagaimana kita belajar menguasai diri, latihan menguasai diri ini adalah dengan kita perhatikan coba perkataan kita, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Ya, ini jadi yang kedua dalam cara hidup yang diajarkan adalah dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Ya, ini cara kita mempraktekkan atau melatih penguasaan diri. Nah, terus selanjutnya kita akan lanjut baca di ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, apa yang harus dilakukan Timotius? Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Bagaimana kita bisa mengembangkan sikap bijaksana dan memahami kemampuan memandang jauh ke depan. Yaitu dengan cara kita harus membaca kitab-kitab suci, atau kita memahami atau kita mempelajari, memahami firman Tuhan. Nah, jadi ini juga cara hidup yang harus mulai kita bangun, yaitu hal memahami firman Tuhan. Saya ingat beberapa waktu lalu pesan Tuhan adalah kan mendengarkan kan, mendengar atau mendengarkan, mempunyai telinga seorang murid. Ya, apakah setiap hari kita belajar memahami perkataan Tuhan? Ya, ketika kita belajar untuk memahami firman Tuhan, saya percaya ada hikmat, ada kebijaksanaan yang terus ya terbangun dalam diri kita. Bukan cuma itu, dikatakan apa juga dalam membangun dan dalam mengajar. Berarti bukan cuma kita terima buat diri kita sendiri, tapi kita bagikan kepada orang lain. Ya, waktu kita terbiasa membagikan perkataan Tuhan kepada orang lain, bagikan, kita sedang mengembangkan satu sikap bijaksana dan kemampuan gitu untuk memahami jauh ke depan, diasah terus. Itu yang diajarkan Paulus kepada Timotius yang bisa kita aplikasikan. Lanjut ya, kita lihat sekarang ayat yang ke-14 dan 15. Nah, ini pesannya juga nih. Paulus katakan gini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ini adalah ayat yang diulang lagi kan di 2 Timotius yang ayat yang ke-6 ya, yang jadi pesan Tuhan kita. Nah, ini juga yang Paulus bilang. Nah, terus perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Yang keempat adalah dalam hal karunia, mengembangkan karunia. Di sini Paulus juga katakan kepada Timotius untuk mengobarkan karunia yang ada padamu. Sama, kita juga sama, kita mau belajar untuk mengobarkan karunia yang ada pada kita. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah kita tahu karunia apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Ya, jadi perlu juga kita ambil waktu untuk kita mencari tahu sebenarnya karunia apa sih yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita tahu dan kita menyadari karunia itu, kita mulai coba untuk lakukan. Gak ada cara lain untuk kita mengembangkan karunia itu selain kita mulai belajar melayani. Ya kan, karunia itu diberikan Tuhan untuk orang lain kan, untuk kita melayani orang. Jadi ketika kita melayani orang lain, maka di situ karunia yang ada pada kita itu mulai dikembangkan, yang mulai diasah
gitu. Dan ketika kita mengembangkan karunia ini, dikatakan gini, perhatikan semua itu supaya hidupnya adalah supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Orang akan melihat ada kemajuan. Ya, ketika kita mulai hidup untuk kita mengobarkan karunia yang ada pada kita, gitu ya. Jadi ini adalah pesan-pesan yang Paulus katakan kepada Timotius untuk bagaimana Timotius mulai bisa mengatur cara hidupnya. Ya, dan kemudian yang terakhir di ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah di dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, jadi ketika Timotius mulai mengatur cara hidupnya, ya, tadi ada 4 hal kalau dari ayat firman ini, dalam hal beribadah, ya, dalam hal juga dia memperhatikan semua perkataannya, tingkah laku dan lain-lain supaya dia jadi teladan, ya. Terus juga dalam hal dia memahami firman Tuhan, terus yang keempat dalam hal dia mengembangkan karunia. Maka ketika Timotius atau ketika kita mengatur cara hidup kita itu seperti itu, ya, dikatakan di sini kita sedang mengobarkan roh yang membangkitkan ketertiban itu dalam diri kita. Ya, dan roh ketertiban ini tidak hanya berguna bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang dilayani oleh Timotius atau yang dilayani oleh kita. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi melalui pesan Tuhan buat kita minggu ini, Tuhan sedang mempersiapkan generasi, ya, yang siap untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi hari ini maupun yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, untuk itu yang diperlukan dari kita adalah kita mesti mengaktifasi fungsi roh ketertiban yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Ya, karena hal itu bukan hanya akan menyelamatkan diri kita dalam kita mengantisipasi kondisi hari-hari ini, tapi juga menyelamatkan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana caranya? Tadi saya sudah bagikan 2. Yang pertama, kita harus melawan roh ketakutan yang berusaha menguasai kita. Sadari akan hal ini. Dan kemudian tadi 2, kita mau mengatur cara hidup kita sebagaimana yang diajarkan Paulus kepada Timotius, ya, sehingga hidup kita bisa jadi teladan buat orang-orang seperti kita. Kita juga orang yang punya panca indera yang terlatih, gitu ya, untuk membedakan mana kehendak Tuhan dan bukan, dan juga cakap dalam mengantisipasi keadaan hari ini dan yang terjadi di kemudian hari. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.